Video ini adalah salah satu media pembelajaran praktek keperawatan di laboratorium maternitas. Semoga dengan adanya video ini, para mahasiswa dapat menggunakan dan memanfaatnya untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan dalam pertolongan persalinan. Selamat menyaksikan, semoga tetap diulang terus sehingga keterampilannya semakin meningkat. Selamat pagi, perkenalkan saya Suryani Manurung. Saya adalah pengampu mata kuliah keperawatan maternitas dan juga sebagai koordinator mata kuliah keperawatan maternitas. Hari ini kita akan mendemonstrasikan pertolongan persalinan. Adapun kegiatan yang akan kita demonstrasikan adalah mulai dari tahap pengkajian, persiapan, yaitu persiapan alat, persiapan lingkungan, dan persiapan penolong, serta melakukan prosedur pertolongan persalinan kala 2, kala 3, dan evaluasi dan sikap. Berikut ini tindakan yang akan kita demonstrasikan adalah diawali dengan pengkajian. Pengkajian pertama yang kita harus evaluasi adalah kaji kebutuhan ibu saat ini. Nah, saat ini pembukaan persalinan ibu adalah sudah memasuki pembukaan serviks 10 atau kita katakan pembukaan lengkap. Maka kebutuhan utama dan prioritas yang harus kita kerjakan adalah menolong persalinan untuk pengeluaran bayinya. Pengkajian kedua yang harus kita lakukan adalah cek riwayat medis. Hal yang utama yang perlu kita kaji adalah adanya riwayat penyakit hipertensi, penyakit jantung, atau penyakit diabetes mellitus. Kalau ketiga penyakit utama ini tidak ada dialami oleh ibu, maka ibu dapat melakukan persalinan spontan. Kemudian yang berikutnya adalah kita kaji tanda-tanda Doran, Perjol, Vulka, Teknos. Doran adalah dorongan meneran. Nah, contohnya dorongan meneran itu adalah ibu merasa seperti pingin buang air besar. Ini adalah tanda-tanda Doran, Perjol, Vulka, Teknos. Ibu sudah mengatakan ingin meneran. Oke. Nah, kemudian kita melihat kepala sudah turun di HOS 4. Ini terlihat bahwa ubun-ubun kecil berada tepat di bawah simfisis pubis. Dia mendorong perineum, maka dikatakan perineum menonjol. Berikut ini adalah tanda-tanda teknos, tekanan ke anus. Ketika kepala sudah masuk di HOS 4, maka kepala akan mendorong ke arah rektum, maka rektum akan membuka, melebar, yaitu yang kita katakan adalah tekanan ke anus atau teknos. Pengkajian berikutnya adalah kaji kesiapan psikologis ibu dan keluarga. Hal ini kita lakukan adalah untuk mempersiapkan psikologis ibu agar ibu siap untuk melakukan persalinan. Pengkajian psikologis keluarga perlu kita lakukan untuk mengetahui motivasi atau keinginan keluarga dalam memberikan support kepada ibu dalam menjalani persalinan normal. Ibu saat ini, dari hasil observasi kita, persalinan ibu sudah dapat dimulai. Karena kita menemukan pembukaan dan penurunan kepala bayi itu sudah berada di dasar panggul dan pembukanya sudah lengkap. Apakah ibu siap untuk menjalani persalinan ini? Ibu, apakah ibu punya penyakit hipertensi, jantung, dan penyakit gula? Baik ibu, karena ibu tidak memiliki penyakit penyerta, maka kita akan siap menolong ibu untuk menjalani persalinan spontan. Baiklah, kita akan melakukan persiapan alat. Adapun persiapan alat terdiri dari partus set, heading set, alat ukur tanda-tanda vital, perlengkapan ibu, perlengkapan bayi, dan APD penolong. Berikutnya, kegiatan yang akan kita lakukan adalah persiapan lingkungan. Pastikan lingkungan dalam kamar bersalin orang tidak dapat melihat saat ibu bersalin, yaitu bisa dengan menutup tirai atau juga menutup pintu. Sekarang kita mulai menolong persalinan. Tindakan pertama adalah kita melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Berikutnya, kita pasang perlak besar dan juga underpad di bawah bokong ibu untuk mencegah cairan dari jalan lahir itu tidak kemana-mana. Selanjutnya kita memakai APD. Berikut adalah perlengkapan APD yang akan kita gunakan ketika kita menolong persalinan. Selanjutnya buka bak instrumen obat-obatan.
Selanjutnya buka bak instrumen obat-obatan, ada jarum suntik dan oksitosin. Selanjutnya kita buka bak instrumen steril. Kemudian speed kita buka dari kantong plastiknya. Kemudian kita masukkan ke dalam bak instrumen steril. Selanjutnya kita ambil ampul dan kita potong ampul tersebut. Yang non-infeksius kita masukkan ke dalam bak sampah yang kantong hitam. Selanjutnya kita memakai sarung tangan steril pada tangan yang dominan. Setelah kita menggunakan sarung tangan pada tangan yang dominan, kemudian kita akan mengambil speed yang sudah berada di dalam bak instrumen. Kemudian kita dengan tangan yang non-dominan, kita mengambil oksitosin. Perhatikan sebelum mengambil obat dari ampul, pastikan karet pendorong sarung sudah berada di ujung daripada speed. Kemudian kita mengambil posisi ampul tegak lurus di hadapan wajah kita, kemudian kita tarik secara perlahan-lahan obat yang ada di dalam ampul. Setelah obat kita masukkan, tabung tidak boleh ada kondisi kosong, maka kita akan dorong cairan ke atas untuk membuang udara yang ada di dalam speed. Pastikan tidak ada udara. Kemudian jarum kita tutup. Kemudian bekas ampul kita akan buang ke safety box. Baik, selanjutnya kita akan membuka tutup botol betadine, membuka kom tempat kapas DTT, kemudian kita menuangkan cairan betadine secukupnya, kemudian kita mendekatkan bengkok berada di bawah perineum. Kemudian kita dekatkan alat instrumen steril ketemu steril ke dekat pasien. Kemudian kita mengambil kapas DTT. Kemudian kita melakukan vulva hygiene untuk persiapan melakukan tindakan periksa dalam. Oke, kita lakukan bagian luar dulu. Dengan kapas yang satunya lagi kita balik untuk membersihkan di bagian labia mayora sebelah. Kemudian kita buang. Kemudian kita ambil satu kapas lagi, kita buka untuk membersihkan labia minora. Kemudian kita balik lagi, bersihkan labia minora yang sebelahnya lagi. Lepaskan, baru tinggal bagian vulvanya seluruhnya. Kita bersihkan dari atas ke bawah. Selanjutnya kita melakukan periksa dalam dengan 2 jari. Kita akan memasukkan satu persatu tangan. Kemudian kita menelusuri dinding vagina. Kemudian tangan kita ubah posisi, tangan kiri sekarang. Kemudian tangan kita ubah posisi dengan menghadap ke atas. Kemudian sambil menelusuri ke arah porsio. Kemudian kita ubah posisi kedua jari tangan kita menghadap ke atas. Kemudian sambil menyusurin ke arah porsio. Kemudian kita ubah posisi tangan kiri kita yang non-dominan berada di atas fundus uteri. Kemudian daerah fundus kita dorong ke bawah sehingga kita mudah untuk menelusuri daerah porsio. Setelah bertemu, kita akan menyampaikan hasil penemuan kita. Hasil pengamatan kita dari periksa dalam, jalan lahir di dinding vagina tidak ada hambatan, porsio sudah tidak teraba, dilatasi serviks 10, artinya pembukaan jalan lahir sudah lengkap, selaput amnion utuh, presentasi kepala, ubun-ubun kecil berada di depan, penurunan kepala ada di HOTS 4. Selanjutnya kita melakukan tindakan amniotomi. Kenapa harus amniotomi? Karena hasil pemeriksaan periksa dalam tadi, selaput amnion masih utuh. Kita mengambil setengah koher dengan tangan kiri yang non-dominan. Usahakan ujung gigi daripada setengah koher berada di atas. Kemudian setengah koher menyusuri jari telunjuk. Kemudian ujung setengah koher tadi. Kita siap untuk melakukan
amniotomi pada selaput amnion. Kita siap untuk melakukan amniotomi, tapi sebelumnya kita harus tanyakan dulu pada ibu apakah sedang kontraksi atau tidak. Ibu sedang mengalami sakit nggak? Oh, tidak ya. Nah, ketika tidak ada kontraksi, maka kita siap untuk melakukan amniotomi. Tangan yang non-dominan berada di atas simfisis pubis untuk mencegah supaya cairan amnion tadi tidak muncrat ke dalam wajah atau ke permukaan wajah kita. Setelah selaput amnion kita torek dan sudah ruptur selaput amnion, maka kita akan dekatkan bengkok, kemudian secara perlahan tangan kiri atau non-dominan melepaskan setengah koher, kemudian tangan kiri non-dominan membuka labia mayora dan minora, tangan kanan yang dominan melepaskan, kemudian kita amati, observasi tipe daripada cairan yang keluar. Warnanya, airnya yang mengalir banyak, warnanya putih, jernih. Tidak ada mekonium. Setelah selaput amnion kita amniotomi, sudah cairan mengalir, sudah kita evaluasi, maka kita rapikan kembali alat-alat. Kemudian sarung tangan tadi kita lepaskan. Alat yang tidak kita pergunakan, kita letakkan di bagian bawah sehingga kita mudah untuk bekerja, dan sampah yang non-infeksius tetap kita masukkan ke dalam tempat sampah yang berwarna plastik hitam. Kemudian kita cuci tangan. Baik, tindakan selanjutnya kita adalah menilai kondisi janin di dalam rahim ibu apakah masih sejahtera atau tidak. Kita dapat menggunakan lenek atau dapat menggunakan Doppler. Baik, karena tadi hasil pemeriksaan fisik skala 1, posisi daripada janinnya letaknya ada di punggung kanan ibu atau puka. Maka kita akan meletakkan atau mendengarkan DCC dengan Doppler atau lenek pada dinding perut kanan ibu. Kita coba mendemonstrasikan bagaimana mendengarkan denyut jantung janin dengan menggunakan lenek. Pertama, kita letakkan tadi lenek adalah titik puntum maksimum untuk mendengarkan DCC, yaitu di pusar atau di bawah pusar atau serong dari pusar ke arah kanan. Nah, itu titik puntum maksimum yang dapat mendengarkan DCC. Dan posisi penolong adalah berada di sebelah kanan dan menghadap ke wajah ibu. Oke, kita akan mulai memperagakannya. Kita mulai mendengarkannya di bagian pusar. Dan lubang yang ada pada lenek ini itu harus berada tepat di bawah atau di depan daripada liang telinga si penolong. Nah, kita sudah mendengarkan ada bunyi denyut jantung. Kita untuk konfirmasi perlu meraba nadi ibunya. Apabila nadi ibunya lebih lambat daripada bunyi detak jantung yang kita dengarkan di lenek ini, maka detak jantung yang kita dengarkan menggunakan lenek tadi adalah positif detak jantung, bukan nadi ibu. Baik, kita akan ulangin. Kita mendengarkan sambil menghitung dalam waktu 1 menit. Adapun yang kita observasi adalah frekuensi dan irama jantung janin. Kita menghitung sambil melihat jarum detik daripada jam tangan kita. Hasilnya yang kita peroleh, denyut jantung janin, frekuensinya 145 kali per menit, iramanya reguler. Sekarang kita memperagakan bagaimana mendengarkan DCC dengan Doppler. Pertama, kita berikan jeli pada permukaan abdomen ibu. Kemudian, kita nyalakan Doppler. Kemudian kita lakukan tadi mendengarkan di titik punktum maksimum, yaitu di pusar atau di bawah pusar atau serong ke kanan di bawah pusar. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya adalah 147 kali per menit, iramanya reguler. Berikutnya bekas jeli tadi kita bersihkan kembali dari permukaan abdomen ibu.